Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutmainah Sukriyadi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola learning Gnomio. Pertama, kita masuk di tampilan awalnya seperti ini. Kita memasukkan nama pengguna, yaitu masukkan NIM 20 20 20 388 6108 020. Kemudian masukkan kata sandi. Setelah itu klik masuk. Ini merupakan tampilan awal di Learning Gnomio. Kemudian kita masuk di kelas yang telah kita buat, yaitu kelas saya Mutmainah Sukriyadi. Diklik. Ini ada iklan, kita tutup saja. Ini kita sudah masuk ya di kelas kita Mutmainah Sukriyadi. Jadi di sini saya mengajar akidah akhlak kelas 8. Nah, pertemuan pertamanya membahas terkait kontrak belajar kepada siswa. Nah, kontrak belajarnya berbentuk Word. Kemudian saya menyediakan tempat menyetor kontrak belajar yang telah ditandatangani oleh siswa. Kemudian pertemuan kedua yaitu membahas mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Materinya berbentuk PDF. Setelah siswa mempelajari dan kita membahas mengenai Al-Quran dan keistimewaannya, maka saya memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya itu berisi ini, kita buka dulu, klik. Kemudian, oh ini sudah ada yang mengerjakan 1 orang. Nih, jadi kita bisa tahu siapa saja yang mengerjakan tugas yang telah kita berikan. Dan waktu pengerjaannya hanya 1 jam dan jumlah percobaan yang diperbolehkan itu hanya 1 kali. Yang kita sini bisa kita buka, kita klik. Nah, ini saya menyediakan 10 soal. Ini waktunya di sini ya, jadi kita bisa tahu waktunya di sini. Kemudian setelah itu kita kembali dulu ke Al-Quran dan keistimewaannya, itu topik kedua. Selanjutnya kita membahas terkait topik ketiga, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Di sini saya memberikan file materi yang bisa diunduh oleh siswa. Kemudian saya memberikan soal penalaran. Di sini soal penalarannya soal esai. Ada 5 soal. Di sini siswa tidak perlu mengirim jawabannya berbentuk file seperti itu karena siswa sudah bisa langsung mengerjakan soal di sini. Nih, bisa langsung diketik. Jadi langsung bisa diketik dan kirim di sini halaman selanjutnya seperti itu. Selanjutnya uji kompetensi, kemudian kita masuk ke akhlak terpuji, yaitu topik keempat. Dia membahas terkait ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Materinya berbentuk Word, kemudian saya memberikan soal penalaran dan soal pilihan ganda. Selanjutnya, topik kelima yaitu menghindari akhlak tercela. Anania, putus asa, gadab, dan tamak. Materinya berbentuk Word dan siswa disuruh mengerjakan soal penalaran. Kemudian topik 6 yaitu adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Di sini saya memberikan materi berbentuk berbentuk
PowerPoint, mohon maaf ini bentuknya PowerPoint, kemudian siswa dapat mengunduh dan memahami materi yang telah diberikan dan kita membahas, kemudian setelah itu siswa mengerjakan soal penalaran yang telah diberikan. Kemudian topik ketujuh yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Di sini saya memberikan link video yang bisa dilihat langsung ke YouTube. Setelah melihat video, kemudian siswa disuruh mengerjakan soal penalaran. Kemudian di topik 8 kita membahas tentang refleks. Refleks ini membahas dari 6 materi yang telah diberikan dari topik 2 sampai ke topik 7. Nah, seperti itu. Kemudian di topik ke-9 yaitu PTS, penilaian tengah semester. Nah, kemudian ini saya berikan linknya ini soal berbentuk Google Form. Di sini saya menggunakan Google Form Microsoft 365. Jadi di sini siswa bisa mengerjakan soalnya. Selanjutnya yaitu topik ke-10, keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Di sini materinya PDF, kemudian ada soal penalaran yang diberikan. Kemudian ke-11 yaitu membiasakan akhlak terpuji, husnuzon, tawadu, tasamu, dan ta'awun. Materinya berbentuk Word, kemudian saya memberikan soal penalaran juga. Nah, ke-12 yaitu menghindari akhlak tercela. Jadi topik 12 itu membahas menghindari akhlak tercela. Nah, di sini saya meminta siswa untuk mencari materi terkait 5 akhlak tercela dan cara menghindarinya, yaitu ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian saya memberikan tempat untuk siswa mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya yaitu topik ke-13, ada adab bersosial media dalam pandangan Islam. Di sini saya meminta siswa untuk mencari materi terkait adab dalam bersosial media, dan saya sudah memberikan tempat di sini yang ada tugas di sini untuk mengumpulkan materinya terkait adab bersosial media dalam pandangan Islam, dan saya memberikan sebuah gambar di mana siswa bisa mengamati gambar tersebut dan memberikan pendapatnya terkait ketiga gambar di atas. Seperti itu. Kemudian kembali ke kemudian topik selanjutnya yaitu topik ke-14. Ya, ini topik ke-14 adalah keteladanan sahabat Abu Bakar. Di sini ada materi berbentuk Word. Nah, ke topik ke-15 yaitu refleks. Refleks mengerjakan kuis yang telah saya sediakan di sini. Tinggal diklik saja dan mengerjakan kuis tersebut. Kemudian pas penilaian akhir semester ini pertemuan terakhir, pertemuan ke-16. Di sini saya memberikan ujian berbentuk link yang seperti tadi di topik 9, yaitu soalnya pilihan ganda menggunakan Google Form Microsoft 365. Itulah materi yang saya berikan dari topik 2 sampai ke topik 16. Jadi semua topik yang saya berikan di kelas ada 16 topik. Dan materinya
dari topik 2 sampai ke 16 ujian pertemuan terakhir. Nah, kemudian di sini juga kita bisa tahu jumlah peserta di sini bisa kita tahu berapa sih siswa yang masuk di kelas kita. Di sini saya punya siswa 6 siswa. Kemudian di sini kita bisa melihat nilai siswanya kalau misalnya dia sudah mengerjakan tugas yang kita berikan. Seperti itu. Seperti kayak Pak Ibrahim nih, karena dia sudah mengerjakan, kemudian Pak Amin, seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan bagaimana cara mengelola kelas di e-learning Gnomio, khususnya kelas saya, kelas pembelajaran dari topik 1 sampai topik 16. Baiklah, itulah yang dapat saya sharing pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.